Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعة الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب يا غني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Hingga alhamdulillah setelah sekian lama akhirnya kita kembali dalam kajian mingguan kerjasama antara Majelis Muwasalah Pusat dengan Majelis Muwasalah Wilayah Jember, dan di sini bersama kita mengkaji Al-Fiqhul Zahir wal Fiqhul Batin, kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah karangan Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dan kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahumullahu taala. Yang mana ikhwani, dalam kajian kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah kita sudah selesai sepertiga pertama kitab, yaitu pembahasan tauhid, kemudian kita masuk sepertiga kedua pembahasan fikih, dan sekarang kita berada di sepertiga yang terakhir, pembahasan masalah tarbiyah dan tazkiyah dan tasawuf. Beberapa pekan lalu beliau menjelaskan tentang ma'asil galab. Beliau taban di sepertiga terakhir perihal al-ihsan, beliau menjelaskan kemaksiatan dan ketaatan hati, dan juga kemaksiatan dan ketaatan badan. Beliau mulai dengan hati dahulu, karena memang hati adalah inti. Beliau mulai dengan takhliyah, dengan menyebutkan penyucian diri daripada sifat-sifat terkeji yang ada di hati. Sifat hasad, sifat iri, sifat dengki, sifat bughd, wahakadha, sifat syak fillah. Nah, setelah takhliyah, beliau akan masuk ke tahliyah, penghiasan hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Di sini insyaallah kita akan membaca bersama sifat-sifat yang semestinya ada di hati seorang muslim, sehingga dia bisa menghiasi hatinya, dan sehingga bisa hatinya itu dinobatkan sebagai hati yang salim, yang selamat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an bahwasanya di hari kiamat nanti tidak ada manfaat kecuali mereka orang yang membawa hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang salim, hati yang selamat adalah hati yang suci dari sifat yang keji dan terhiasi dengan sifat yang terpuji. Wahakadha ikhwan. Mari kita baca bersama nas daripada kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Tafadhal al-qari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin. Bab min ta'atil qalbi. Wa min ta'atil qalbi al-imanu billah wal yakinu wal ihlasu wa tawaddu'u wan nasihatu lil muslimina was saha'u wal husnud dhanni wa ta'dimu sya'airillahi wa syukru ala ni'amillahi kal islami wa ta'ati wa sa'irin ni'ami. Bismillah. Wasabru. Nah. Qala al-musannif rahimahullah taala wa min ta'atil qalbi. Nah, setelah beliau membahas ma'asil qalb, sekarang beliau akan membahas ta'atil qalb. Wa min ta'atil qalbi, di antara amal-amal ketaatan hati adalah beliau mulai dengan pokok utama al-imanu billah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah suatu ketaatan. Yang mana itu adalah pokok dan modal seorang muslim. Dia mempunyai iman kepada Allah taala. Kemudian beliau teruskan dengan al-yaqin, mempunyai keyakinan. Wahakala. Itu adalah nomor 2. Setelah mempunyai iman kepada Allah sebagai modal, dia kuatkan iman itu dengan penuh keyakinan. Ini nomor 2, ikhwan.
Kemudian wal ikhlas, ketulusan hati dalam beramal hanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Wat tawadhu, dan dia mempunyai sifat tawadhu, kerendahan hati. Menganggap dirinya lebih hina daripada yang lain dan menganggap yang lain lebih mulia daripadanya. At-tawadhu. Kemudian di antara sifatnya hati adalah an-nasihatu lil muslimin. Mempunyai perhatian, artinya di sini mempunyai perhatian kepada kaum muslimin. Sekiranya bila mana dia melihat suatu keburukan di kalangan kaum muslimin, langsung dia dengan semangat untuk menasehati. Karena dia mempunyai ihtimam, mempunyai perhatian. Baginda SAW bersabda, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak mempunyai perhatian kepada perihal perkaranya, masalahnya kaum muslimin, maka bukanlah dia daripada golongan mereka kaum muslimin itu. Oleh karena itu, ihtimam itu, sifat kepedulian itu diaplikasikan dengan memberikan nasihat kepada mereka. Kemudian as-sakha, di antara sifat ketaatan hati adalah as-sakha, kedermawanan. Tidak pelit, terbuka tangannya. Wa husnudzan, dan juga di antara sifat yang baik adalah husnudzan, berbaik sangka. Baik pun berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atau berbaik sangka kepada makhluk-makhluknya. Kemudian wa ta'zimu sya'airillah, ta'zim, mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah, sebagaimana kita baca di Al-Qur'an, barang siapa yang mengagungkan syiarnya Allah, maka itu adalah tanda daripada ketakwaan hati. Mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau tutup dengan wasyukru ala ni'amillah, bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, seperti kal Islam, nikmat keislaman, wa ta'a, nikmat taat, dan juga wasairi ni'am, dan nikmat-nikmat yang lain. Nah, ini dua alinea ini beliau sebutkan beberapa sifat-sifat yang baik daripada sifat-sifat hati. Walau nanti insyaallah beliau akan sempurnakan di alinea ketiga dan alinea keempat dan terus-terusnya, sebelum beliau nanti membahas ma'asil jawarih. Baik, bismillah ikhwan, kita akan masuk sekarang dalam penjelasan detailnya. Beliau mulai dengan al-imanu billah. Memang taat. Ketaatan hati yang paling inti adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa keimanan kepada Allah taala, hamba itu tidak mempunyai apapun, enggak punya modal sama sekali. Mau berniaga tanpa modal tidak bisa, ikhwan. Begitu pula kalau mau masuk surga, mengambil derajat yang tinggi-tingginya, kalau dia tak punya keimanan maka tak bisa dia masuk surga. Al-asas, yang paling asas sekali adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu suatu ibadah. Ketika seorang mukmin diberikan iman kepada Allah Taala, itu adalah ibadah. Walaupun dia seandainya banyak maksiatnya, banyak mukhalafahnya, akan tetapi selagi dia mempunyai keimanan di hati, maka itu suatu yang luar biasa yang dia miliki. Baginda SAW bersabda, kalau seandainya Allah Taala bukakan cahaya dari la ilaha illallah yang berada di hati seorang muslim yang banyak maksiatnya, kalau seandainya muslim itu tidak punya ketaatan sama sekali, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah yang lain, dan dia mengaku kesalahan itu, tapi dia punya la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu yang ada pada dirinya yang sudah ditutupi dengan kotoran-kotoran maksiat. Kalau seandainya Allah Ta'ala bukakan cahaya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang ada di hatinya itu, maka akan menutupi langit dan bumi dengan cahaya la ilaha illallah yang di hati itu. Nah, itu adalah la ilaha illallah yang ada di hati seorang muslim yang penuh dengan maksiat. Lalu bagaimana gerangan? Kalau seandainya itu kalimat ada di hati seorang muslim yang dihiasi dengan ketaatan. Oh, jauh berbeda, ikhwan. Makanya al-imanu billah suatu yang agung, yang azim, karena itu adalah asas dan model untuk segala kejayaan di dunia dan di akhirat. Kemudian beliau menyebutkan setelahnya al-yaqin, keyakinan. Setelah kita mempunyai iman, maka kita kuatkan iman itu dengan keyakinan. Wah, kata Sayyidina Hasan al-Basri berkata dalam suatu riwayat, "Ma anzalallah minas sama syai'an asyraf minal yaqin." Allah Ta'ala tidak menurunkan dari langit perihal yang lebih mulia daripada keyakinan. Wah, kata keyakinan itu perihal yang mulia, ya kawan, dan sangat mahal. Wah, kata bagaimana cara kita bisa menguatkan keyakinan? Banyak sekali. Di antaranya dengan membaca Al-Quran, merenungi isi Al-Quran. Dan itu sangat ampuh untuk menambah keyakinan kita. Bila mana ada remaja-remaja yang masih ragu dalam perihal agama, dalam perihal akhirat, maka di antara obat yang paling manjur adalah baca Al-Quran dengan meresapi dan merenunginya. Walaupun dengan Quran terjemah contohnya. Wahakala ikhwan. Di antara cara menguatkan keyakinan adalah apa? Melihat makhluknya Allah itu. Tafakkur ke gunung, ke laut,
kemana nih? Muter-muter. Lihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu menguatkan imanmu. Wah, kata. Dan di antara cara menguatkan iman adalah kita mendekati orang-orang soleh. Nah, itu cara yang paling ampuh, yang paling mudah, dan yang paling hebat. Mendekati orang-orang yang punya keyakinan. Moga-moga keyakinan itu nular kepada kita, melihat wajah mereka ataupun mendengarkan untayan mutiara mereka, itu pasti akan menambah keimanan kita. Wah, kata ikhwan. Menambah keyakinan kita juga. Wah, kata. Ini yang nomor 2, keyakinan. Kemudian al-ikhlas, ketulusan hati ketika kita beramal, maka jadikanlah amal itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau beribadah karena untuk dilihat oleh fulan, karena pengen dipandang oleh Faltan, karena pengen dapat pujian dari ini atau itu, karena pengen disebutkan namanya. Itu jauh-jauhin itu. Bila mana seorang beramal demi perihal itu, maka Allah Ta'ala akan jadikan pahalanya sama orang-orang yang dia harapkan ganjaran dari mereka itu. Dan Allah Ta'ala nggak akan memberikan pahala lagi, karena dia beramal bukan karena Allah, karena orang-orang itu. Dia beramal karena pengen disebut namanya. Ya sudah, ketika dia disebut namanya, udah kelar deh. Udah, pahalanya udah diambil. Ya, disebut namanya. Ini kan targetnya, ya sudah selesai. Dia beramal demi dihormati. Ketika dia mendapatkan penghormatan, ya sudah, itulah pahalanya. Di akhir nanti dia nggak bakal mempunyai pahala sama sekali, karena yang dia tuju bukan pahala akhirat. Yang dia tuju adalah perihal duniawi. Nah, itulah ikhwan. La ilaha illallah. Lawannya ikhlas adalah riya, kan. Dikatakan riya adalah asyirkul khafi. Riya itu adalah syirik kepada Allah, tapi syirik yang tingkat kecil. Menyekutukan Allah dengan makhluknya. La ilaha illallah. Al-ikhlas adalah sesuatu yang tinggi, yang agung, yang mulia. Dan memang Allah Ta'ala tidak memberikan ikhlas kecuali kepada hamba-hamba yang Allah Ta'ala sayangi. Sayyidina Hasan Basri berkata dalam suatu riwayah, al-ikhlasu sirrun min asrari la ada'uha illa fi qalbil mahbubin, fi qalbil mahbubin ladayya. Keikhlasan itu rahasia daripada rahasia-rahasiaku, kata Allah Ta'ala. Yang mana tidaklah aku menempatkan rahasiaku ini kecuali di hati orang-orang yang aku cintai. Wah, kata. Beruntung bagi mereka yang bisa ikhlas. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita keikhlasan dan ketulusan dalam tiap-tiap amal kita, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian at-tawadhu. Kerendahan hati. Ketika seorang beramal, wah, kata, walaupun dia banyak ibadah, dia harus sadar bahwasanya semua itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Ta'ala tidak memberikan taufik kepadanya untuk beribadah, maka tidak bisa dia beribadah sama sekali. Maka tidak bisa dia menyombongkan diri karena dia telah beribadah atau mempunyai kebaikan. Semua yang ada padamu daripada kebaikan, ketampanan mukamu contohnya, banyaknya hartamu contohnya, atau banyaknya juga ilmumu contohnya, banyaknya ibadahmu contohnya, itu semua murni dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena daya upayamu sama sekali. Bisa saja Allah Ta'ala mengambil itu semua dalam sekejap mata. Tapi enggak, Allah Ta'ala tetap adakan padamu sebagai titipannya. Oleh karena itu, jangan engkau sombongkan perkara itu atas yang lain. Semua ini hanya titipan dari Allah Ta'ala. Pandanglah dirimu adalah hamba yang hina, yang penuh dengan dosa. Bila mana engkau melihat orang yang lebih tua darimu, maka pandang dia bahwasanya dia lebih dahulu beriman kepada Allah daripadaku. Maka dia lebih mulia. Dan bila mana engkau melihat orang yang lebih kecil darimu umurnya, maka pandang orang ini pasti dosanya lebih dikit dariku. Karena aku telah lahir duluan, pasti aku punya dosa lebih banyak. Wah, hakadha tawadhu. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang bertawadhu, maka Allah Ta'ala akan mengangkatnya. Dan barang siapa yang sombong, Allah Ta'ala akan menghancurkannya. Wah, hakadha, menurunkannya. Qala syair, tawadhu' تكن كالنجم لا حال ناظر على طبقات الحي وهو على طبقات الجو وهو على طبقات الماء وهو رفيع ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. Bertawadhu'lah engkau. Niscaya engkau akan menjadi seperti bintang-bintang yang tinggi hakikatnya. Walaupun nampak di bawah. Di mana? Di bayangan air. Engkau lihat ada bintang-bintang di bayangan air. Sepertinya dia di bawah, tapi hakikatnya di mana? Di langit. Itulah hakikatnya orang tawadhu. Walaupun dia merendahkan hatinya, tapi hakikatnya dia tinggi di sisi Allah Ta'ala. Wala takun kaddukhon, dan jangan engkau sombong. Dan jangan engkau menjadi asap yang dia tinggi-tinggi ke atas, tapi hakikatnya di mana? Di bawah, apinya di bawah sumbernya. Nah, seakan-akan dia tinggi, padahal tapi hakikatnya dia di bawah. Itulah hakikatnya orang yang sombong. Dia meninggikan dirinya, tapi hakikatnya dia rendah. Wahakala. Kemudian an-nasihah lil muslimin. Wahakala. Senantiasa kita mempunyai perhatian kepada kaum muslimin. Bila mana kita melihat sesuatu yang salah atau yang perlu ditegur, maka wajib kita memberikan nasihat kepada mereka. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih,
Ad-dinun nasihah. Hakikat agama itu semuanya adalah nasihat. Para sahabat, maksudnya bagaimana ya Rasulullah? Nasihat kepada siapa? Kepada semuanya. Nasihat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada malaikat, kepada setiap muslimin, baik pun petinggi-petingginya dan juga orang-orang awamnya. Wajib atas tiap-tiap individu muslim mempunyai perhatian kepada sesama sekiranya dia mengaplikasikan perhatiannya itu dengan mendoakan mereka, menyayangi mereka dan memberikan nasihat kepada mereka. Wahakala wasakha dan kedermawanan. Kedermawanan itu adalah sifat hati, ikhwan. Dia dermawan dengan hartanya. Itu kedermawanan yang paling rendah itu. Dermawan dengan harta. Ada lagi yang lebih tinggi, dermawan dengan waktu. Dia orang ini sibuk, tapi tetap dia dermawan dengan waktunya untuk orang lain. Oke. Yang paling tinggi adalah dermawan dengan nyawa. Wah, dia berani berkorban di sisi Allah Ta'ala. As-sakha, orang yang dermawan itu dicintai Allah dan dicintai para hamba-hamba Allah. Dekat dengan Allah dan dekat dengan hamba-hambanya. Dan sebaliknya orang yang pelit, jauh dari Allah dan jauh daripada hamba-hambanya. As-sakhiyu garibun minallah, garibun minan nas. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas. Hakala. Nah, hakikatnya perihal dunia kan perihal yang fana. Masa yang kau genggam. Wahakala. Semua ini pasti akan lepas darimu di suatu saat nanti. Maka jadikanlah itu lepas darimu membawa pahala. Bukan hanya lepas darimu, na'udzubillah min dzalik, membawa dosa atau tidak ada faedah sama sekali. Pasti apa yang kau punya itu pasti akan lewat darimu. Hakikatnya itu adalah titipan dari Allah Ta'ala. Ketika engkau bersedekah kepada fulan dengan hartamu, itu sebenarnya itu hartanya fulan, tapi Allah Ta'ala jadikan engkau jalur untuk menyampaikan hartanya fulan kepadamu. Dan engkau dapat pahala itu. Bisa saja Allah Ta'ala langsung salurkan harta itu kepadanya, kepada si fulan itu. Tapi enggak, Allah Ta'ala jadikan engkau perantara. Berarti apa itu? Allah Ta'ala pergunakanmu, biar engkau dapat pahala. Begitu ya kawan. La ilaha illallah. Husnudzan dan juga berhusnudzan kepada Allah Ta'ala. Kepada hamba-hambanya, baik sangka. Jangan engkau buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Enggak ikhwan. Allah itu baik banget. Maha baik. Baik banget Allah Ta'ala. Enggak mungkin Allah Ta'ala bermaksud buruk kepada hamba-hambanya. Walaupun dalam suatu peristiwa ataupun zahirnya ada suatu bala atau dibalik itu, kalau seandainya engkau mengetahui hikmah dibalik peristiwa itu, pasti engkau akan sabar, bukan cuma sabar, redha dan bersyukur atas peristiwa itu. Karena di balik itu ada hikmah yang Allah Ta'ala sembunyikan kepadamu. Hanya saja banyak dari kalangan hamba Allah yang tidak husnudzon, tidak baik sangka dengan Allah Ta'ala. Dan memang Allah Ta'ala menempatkan dirinya di prasangka hambanya itu. Bila mana hambanya berbaik sangka kepadanya, maka Allah akan memberikan kebaikan kepadanya. Juga sebaliknya, ya ikhwan, a'udzubillah min dzalik. Allah Ta'ala berfirman dalam hadits, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, falyadhunna bi ma syaa." Aku tergantung berisangka hambaku. Maka terserah mereka berprasangka apa kepadaku. Oleh karena itu kita berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Jangan kita menuduh atau cepat untuk menuduh atau suudzon. Lah, apa yang kau lihat daripada keburukan itu? Dan hendaknya engkau tutupi keburukan orang lain itu, engkau doakan. Tapi apa yang kau tidak lihat, jangan engkau suudzon, menerka, mencoba, menebak keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan ikhwan. Dalam beberapa riwayat dikatakan husnudzon billah. Khoslatan laisa fawqahuma syai' minal khair husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah, ya kan? Dua perkara yang tidak ada lebih tinggi daripada dua ini, daripada kebaikan. Apa itu? Berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah. Juga sebaliknya, wa khoslatan laisa fawqahuma syai' minasyarr su'udzon billah wa su'udzon bi ibadillah. Dua perihal yang tidak ada lebih buruk daripada dua itu. Buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Gitu. Oke. Gal na'am wa ta'zimu sya'airillah. Ta'zim, mengagungkan syiar-syiarnya Allah Ta'ala. Di antara syiarnya Allah adalah Al-Quran. Agungkan Quran itu. Jangan ditaruh di lantai. Agungkan. Letakkan di depan dadamu. Kalau bawa Quran begini. Jangan dibawa begini. Bawa di depan dada. Cium Quran itu. Di antara syiarnya Allah adalah Ka'bah, dikatakan. Agungkan Ka'bah itu ketika engkau nanti pergi haji. InsyaAllah Rabbana yaktub lana wa lakumul hajj insyaAllah. Ketika engkau pergi haji melihat Ka'bah, agungkan Ka'bah itu karena ini adalah syiar, simbol daripada simbol-simbolnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara syiarnya Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Syiar yang paling besar adalah Nabi Muhammad SAW. Maka agungkan baginda SAW sebagai syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara syiar-syiarnya Allah adalah kaum muslimin. Di antara syiarnya Allah adalah azan dan salat. Ketika dikumandangkan azan, maka agungkan.
Wahakadha. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Juga sebaliknya ikhwan, kalau seandainya kita mengecilkan syiar-syiarnya Allah, itu suatu dosa. Atau kebaliknya, ketika orang mengagungkan apa yang Allah Ta'ala hinakan, maka dia akan dipanggil di hari kiamat nanti. Ketika dia mau menghadap Allah, ala inna fulan bin fulan, bahwasanya fulan bin fulan telah mengagungkan apa yang Allah Ta'ala hinakan. Contohnya dari hal dunia, contohnya. Dimalu ketika dipanggil dengan sifat itu. Juga sebaliknya, ketika dia menghinakan apa-apa yang Allah Ta'ala agungkan, maka dia akan dipanggil, ala wa inna fulan, sungguhnya fulan ini telah menghinakan apa yang Allah Ta'ala agungkan. Dipanggil dengan sifat itu. Na'udzubillah min dzalik. Sebelum dia berhadapan dengan Allah nanti, dia sudah malu, merasa tersiksa dengan sifat itu. La ilaha illallah. Oke. Yang terakhir di sini ada syukur. Bersyukur atas nikmat Allah. Yang beliau sebutkan di sini yang pertama al-Islam. Keislamanmu adalah nikmat yang terbesar yang Allah telah berikan kepadamu setelah engkau diadakan di dunia ini. Ba'da ni'matil ijad, ni'matul Islam wal iman. Ya, Allah Ta'ala bisa saja nggak kasih Islam kepadamu, tapi Allah Ta'ala kasih Islam kepadamu dengan free, dengan gratis. Itu nikmat yang wajib engkau syukuri. Ni'matul Islam ala ni'matin halat bisa. Sayyidina Al-Haddad berkata, nahnu fi rawhin wa rahah wa huburin wa istirahah. Oh, senantiasa kita dalam keadaan rohah, ketenangan, dan nyantai. Kenapa? Karena alhamdulillah kita diberikan nikmat yang free dari Allah adalah nikmat Islam. Dan itu adalah sebesar-besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, nikmat ketaatan. Ketaatan juga nikmat dari Allah Ta'ala. Ketika engkau melaksanakan taat, jangan lupa bukannya engkau ini yang melakukan taat. Hakikatnya ini adalah pemberian dari Allah kepadamu. Allah Ta'ala bangunkan engkau di malam hari. Sekiranya engkau bisa sholat tahajud. Sekiranya bisa engkau sholat subuh berjamaah. Itu murni karunia dari Allah Ta'ala. Wasair ni'am, dan juga nikmat yang lain. Harus kita syukuri, ikhwan. La in syakartum la azidannakum. Bila mana kalian mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambahkan, kata Allah Ta'ala. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi bila mana engkau mengingkari nikmat-nikmatku, maka jangan lupa bahwasanya azabku itu pedih, kata Allah Ta'ala. Oleh karena itu, ikhwan, mari kita bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibilang asyukru gaidun ni'am. Syukur itu bagaikan talinya nikmat. Bila mana engkau mau nikmatmu itu senantiasa ada, bahkan bertambah, maka syukurilah nikmat itu. Bila mana engkau tidak mensyukurinya, maka lepas tali itu. Bisa saja itu nikmat kabur. Na'udzubillah min dzalik wa hakadha. Insyaallah ikhwani, kita akan lanjut kembali dalam kajian Risalah Jami'ah, masih menyebutkan ta'at al-galab. Insyaallah di pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillah. Kita akan mengkaji kitab Bidayatul Hidayah yang saat ini masih kita bahas masalah bagaimana seorang muslim mengisi waktunya antara terbit matahari sampai salat zuhur. Nah, kan sudah bahas tuh, engkau membantu para hamba-hamba Allah, berkhidmat dengan kaum salihin, wahakala. Kemudian beliau menyebutkan tingkatan-tingkatan hamba Allah antara sesama mereka atau antara mereka dan Allah Ta'ala. Al-abdu fi haqqi sairil fi haqqillahi ta'ala, ada 3 tingkatan. Rabih wa salim wa khasir. Juga al-abdu fi haqqi sairil ibad, seorang hamba itu di sisi hamba-hamba yang ada berapa tingkatan? Tingkatan seperti malaikat, tingkatan seperti jamadat, atau tingkatan seperti bahaim, wal agarib wal hayat. Na'udzubillah min dzalik. Kita akan baca sekarang bagaimana nasihat-nasihat beliau untuk kita mengisi waktu yang luang antara terbit matahari sampai zuhur. Bismillah, tafadhal al-akh al-qari yaqra. Naam. Fa'alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulukum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fa'alaika fi bayati naharika an la tashtagila illa bima yanfa'uka fi ma'adika wa ma'ashika alladhi la tastaghni 'anil isti'anati bihi 'ala ma'adika. فإن عجزت عن القيام بحق دينك مع مخالطة الناس فكنت لا تسلم فالعزلة أولى بك فعليك بها ففيها السلامة فإن كانت الوساوس في العزلة تجاذبك إلى ما لا يرضي الله تعالى ولم تقدر على قمعها بوظائف العبادة فعليك بالنوم
فهذا أحسن أحوالك وأحوالنا إذا عجزنا عن الغنيمة فرضينا بالسلامة في الهزيمة وأحسن بحال من سلامة دينه في تعديل حياته إذ النوم أخو الموت وهو تعطيل للحياة والتحاق بالجمادة فاعلم ذلك توفق إن شاء الله تعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih. Beliau berkata fa'alaika fi bayadi naharika alla tashtaghila illa bima yanfa'uka fi ma'adika wa ma'ashik. Fa'alaika, maka hendaknya atasmu fi bayadi naharika, dalam terangnya siang harimu gitu. Allah tashtaghil, semestinya engkau tidak menyibukkan dirimu illa kecuali dengan apa-apa yang membawa manfaat. Fi ma'adika, ma'ad artinya akhirah, untuk akhiratmu, atau ma'asyika, dan juga manfaat untuk duniamu. Yang mana duniamu itu allati la tastaghni 'anil isti'ana bihi 'ala ma'adika, yang mana duniamu itu engkau tidak akan bisa beristighna, merasa tidak butuh dari dunia itu, karena dunia itu engkau perlukan untuk apa? Untuk akhiratmu. Wah, kata. Jadi begitu cara kita memandang ke dunia. Cara kita pandangan kita ke dunia ya ikhwan, kita harus bekerja pasti. Bukan karena kita mau membangun dunia yang fana ini. Bekerjalah dengan giat, karena ini adalah modal untuk akhiratmu nanti. Nah, itu cara pandangan kita ke dunia. Tekuni amalmu itu, karena baginda SAW suka bila mana kita menekuni amal-amal kita. Dan Allah Ta'ala menyukai hamba-hambanya yang menekuni amalnya, pun itu amal duniawi. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutginah. Baginda bersabda, sebenarnya Allah Ta'ala menyukai hamba-hambanya bila mana mereka beramal dan bagus dalam amalnya itu. Begitu ya kawan. Nah, itulah pandangan kita ke dunia. Jadi ketika kita bekerja, bukan karena mengumpulkan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tidak, itu bahaya kalau gitu niatnya. Bekerja dengan tekun, karena ini adalah ibadah. Karena kita menekuni suatu amal adalah ibadah. Dan amalmu itu adalah modalmu untuk akhirat nanti. Engkau bisa bersedekah dengannya, engkau bisa membantu orang dengannya. Begitu ya kawan. Oke, fa in ajazta 'anil qiyam bihaqqi dinik. Kalau seandainya engkau tidak mampu untuk menunaikan hak agamamu, ma'a mukhalatatin nas, sedangkan engkau bergaul dengan manusia, wa kunta la taslam, dan engkau tidak bisa selamat dari itu. Maksudnya bagaimana? Kita sekarang bergaul dengan manusia, berada di kota atau di desa, bareng-bareng kita bersosialisasi gitu. Tetap aja kalau kita hidup dengan manusia, wah, akhirnya aneh ribah lagi, akhirnya aneh gosip lagi. Nggak bisa kita menyelamatkan, kalau seandainya tidak bisa kita menyelamatkan agama kita dalam keadaan kita bersosialisasi kepada manusia, maka beliau berkata fal uzlatu aulala. Kalau begitu menyendiri deh bagusnya. Maka uzlah itu lebih utama bagimu. Fa'alaika biha, maka hendaknya engkau beruzlah, fa fiha salamah. Karena dalam uzlah itu atau menyendiri itu ada keselamatan. Jadi gitu. Ketika orang tidak sanggup untuk bergaul dengan manusia dalam keadaan dia membawa keselamatan agamanya, maka hendaknya dia menjauhi dari pergaulan itu dan menyendiri, beruzlah. Oke, ini adalah saran Imam Ghazali. Tapi kalau seandainya ketika engkau uzlah, kadang-kala engkau menyendiri ketika mau beribadah, akhirnya banyak was-was. Fa in kanatil wasawisu fil uzlati tujadzibuka. Tapi kalau seandainya kadang-kadang was-was itu ketika engkau beruzlah menarik-narikmu kepada apa-apa yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, walam takdir ala gam'iha, dan engkau tidak bisa mengalahkannya hak kembali ke wasawis. Engkau tidak bisa menolaknya wasawis itu biwadhaifil ibadat, dengan aneka ragam ibadat. Kalau seandainya ketika uzlah pun kita kabur dari manusia demi menyelamatkan agama kita, akhirnya kita uzlah. Tapi pas di uzlah datang waswas syaitan. Kita coba lawan dengan ibadat-ibadat, kalau seandainya menang, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya dalam uzlah itu tetap kita dikalahkan sama waswas, maka bagaimana sekarang? Fa'alaika binnaum, maka hendaklah engkau tidur. Ya, daripada enggak selamat sama sekali, mending tidur, kata beliau. Fahada ahsanu ahwalika wa ahwalina. Ini adalah keadaan yang paling baik untukmu dan untukku. Wahakala. Dan untuk kami.
Idza ajazna 'anil ghanimah, ini ajib. Bila mana kita tidak sanggup untuk menang dalam peperangan dan kita mendapatkan ghanimah, rampasan perang, maka tidak apa-apa kalau seandainya kita rela dengan keselamatan daripada kekalahan. Begitu. Kalau nggak menang, nggak apa-apa deh. Yang penting jangan kalah, kabur dari medan perang. Jangan kalah. Nah, bila mana engkau tidak bisa untuk menyelamatkan dirimu dalam menyelamatkan agamamu dalam keadaan engkau bergaul dengan manusia, maka uzlahlah. Pas uzlah akhirnya datang was-was. Yaudah tidur aja deh. Kata beliau begitu. Jangan sampai kalah. Maksudnya apa? Jangan sampai engkau mengorbankan agamamu. Wah, kata demi manusia atau demi yang lain. Selamatkan agamamu. Bagaimana caranya? Gitu. Wa akhsis bihali man salamatu dinihi fi ta'atil hayatina. Orang kayak gini, ini kalimat ini bukan berarti beliau menganjurkan kita untuk banyak-banyak tidur. Enggak. Beliau berkata, wa akhsis, alangkah buruknya orang-orang yang keselamatan agamanya itu ada pada tidur. Yang mana tidur itu adalah ta'atil hayah. Menyetopkan kehidupan. Karena tidur itu adalah saudaranya kematian. Dan itu adalah penyetopan atas kehidupan. Ultihagun bil jamadat, dan menyamakan diri dengan benda mati. Begitu. Fa'alam dzalika tuwaffaq insyaallah taala. Wa hakadha ikhwan. Jadi bagi mereka orang-orang yang keselamatan agamanya ada pada tidur mereka, itu keadaan yang paling buruk. Tapi mending kayak gitu daripada agamanya akhirnya dikorbankan. Mending selamat agamamu walau dalam tidur. Tapi ya sayang kalau seandainya keselamatan agamamu ada pada tidur, ya sama aja engkau saya sama kayak jamadat, kata beliau. Sama kayak apa? Sama kayak benda mati gitu. Menghilangkan kehidupan, karena tidur adalah saudara daripada kematian. Di jumlah yang lain beliau akan bahas bahwasanya tidur itu, kalau seandainya orang tidur nih satu hari itu 8 jam. Kata satu hari 8 jam. Itu kan sepertiga ya, sepertiganya dari 24. Nah, kalau seandainya sehari, tiap hari 8 jam dari dia mana? Dari dia lahir sampai dia mati, sampai dia meninggal. Setiap hari 8 jam. Berarti kalau seandainya dia hidup 60 tahun, berarti dia tidur 20 tahun. Sepertiga dari umurnya itu tidur. Tinggal 40 tahun aja yang dia hidup sebenar-benarnya. Nah, 40 tahun itu juga dipotong. Waktu masa-masa kecilnya dia belum berakal, belum tamyiz. Jadi kalau seandainya orang hidup 60 tahun, berarti waktu yang benar-benar dia hidup mungkin cuma 20 tahun. 20 tahunnya lagi cuma tidur, 20 tahunnya lagi cuma mungkin apa namanya? Banyak hajatnya atau istirahatnya ataupun buang-buang waktu yang lain. Ibadahnya cuma mungkin ada 10 atau 20 tahun paling maksimal. Nah, begitu ya, kawan. Di antara arkanut thariq, di antara rukunnya seorang murid kalau mau sampai kepada Allah Ta'ala, taglilun manam, mendikitkan tidur. Gitu. Tapi dengan step by step, pelan-pelan, harus begitu ya, kawan. Ala kulli hal. Ini cukup mungkin pembahasan kita pada kali ini. Insya Allah kita akan lanjut lagi, insya Allah, ikhwan, dalam kajian yang akan datang pada minggu depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala yubarik lana wa lakum fi ayyamina wa layalina wa awqatina wa sa'atina, wa anna Allah ta'ala yuhannin ilaina arwahal anbiya wa salihin wa yugir'inahum bina fid dunya wal akhirah wa yatawaffana ala millatihim ba'da tul umur fi afiyah tamah wa yudimna ala al-farah ad-da'im bihi wa bi'atiyatihi wa hibatihi wa yub'id 'anna al-ahzan wal humum wal fitan wal atrah ala hadhihi wa kulli salih wa ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.